Baru-baru ini saya mencoba memperpanjang SIM secara online melalui aplikasi digital Korlantas. Dan di video ini saya akan share langkah-langkah apa yang saya lakukan. Download aplikasi digital Korlantas di smartphone. Buka aplikasi digital Korlantas, daftarkan nomor handphone yang masih aktif dan Anda akan menerima kode OTP dengan nama pengirim Korlantas. Setelah itu lakukan login dengan mengisikan nik KTP Anda, nama, dan juga email yang masih aktif. Verifikasi data Anda dengan mengikuti petunjuk-petunjuk pada aplikasi. Akan ada beberapa perintah seperti mengedipkan mata, menganggukkan kepala, dan juga membuka mulut. Buka email Anda dan lakukan verifikasi melalui link yang ada pada email. Setelah email sudah diverifikasi, kembali ke aplikasi digital Korlantas, pilih SIM, perpanjangan SIM. Akan muncul syarat dan data yang harus disiapkan untuk perpanjangan SIM, antara lain foto KTP, foto SIM yang lama, foto tanda tangan di atas kertas berwarna putih, dan juga pas foto. Untuk pas foto ada beberapa ketentuan, seperti latar belakang foto berwarna biru. Lalu resolusi foto juga ditentukan 480 x 640 pixel. Tidak menggunakan kacamata serta penutup kepala. Dan buat yang berhijab, dilarang menggunakan hijab berwarna biru yang sama dengan warna background. SIM dapat diperpanjang dari 90 hari sebelum tanggal SIM berakhir. Pada saat masuk ke website eriskes.id, saya diarahkan untuk mendownload aplikasi Eriskes pada smartphone. Namun entah kenapa ketika saya klik install malah kembali ke halaman awal. Saya putuskan untuk registrasi saja melalui website eriskes.id dan cek email untuk melakukan aktivasi. Setelah login pada website Eriskes SIM, klik pendaftaran dan akan muncul peringatan untuk menyiapkan nik KTP. Akan ada verifikasi identitas lagi dan jika berhasil, identitas pribadi kita akan muncul. Pilih jenis SIM dan golongan SIM, vaskes yang terdekat dengan lokasi Anda, serta tanggal kedatangan. Jika semua sudah benar, klik lanjut. Isi formulir deteksi dini COVID-19 dan formulir riwayat kesehatan. Cek daftar booking Anda, pastikan pengisian data sudah benar. Serta jangan lupa datang sesuai dengan jadwal pemeriksaan yang sudah Anda pilih. Pada data aplikasi, vaskes yang saya pilih buka jam 8 pagi. Dan hari H, saya datang ke vaskes sekitar setengah 9. Kebetulan saat itu tidak terlalu ramai, cuman antri satu orang. Sehingga tidak sampai jam 9 sudah selesai. Surat keterangan dokter untuk permohonan SIM akan dikirim melalui email. Oh ya, biaya yang dikenakan untuk pembuatan surat keterangan dokter ini sebesar 50.000. Langkah selanjutnya, install aplikasi EPPSI SIM. Lalu buka aplikasi EPPSI SIM dan melakukan registrasi. Isi semua data yang diperlukan untuk registrasi EPPSI SIM. Foto selfie. Tunggu hingga verifikasi foto selesai. Lalu akan ada kode verifikasi yang dikirimkan ke email dan input kode tersebut. Pendaftaran selesai ketika muncul notifikasi bahwa verifikasi berhasil. Untuk memulai tes psikologi SIM, kita harus membuat voucher terlebih dahulu. Setelah voucher terbuat, lakukan pembayaran ke virtual account BRI. Pengalaman saya, hanya hitungan menit setelah melakukan pembayaran, kita sudah dapat melakukan tes di aplikasi EPPSI SIM. Sebelum memulai tes, akan ada verifikasi wajah kembali. Dan akan muncul tes kepribadian yang berjumlah 100 soal. Maksud dari pilihan STS ini adalah singkatan dari sangat tidak setuju. TS adalah tidak setuju. ATS berarti ragu-ragu, S berarti setuju, SS sangat setuju. Contoh-contoh pertanyaannya seperti berikut ini. Di sini tidak ada jawaban benar dan salah,
kita menjawab sesuai dengan sudut pandang diri kita sendiri. Setelah menjawab 100 soal tes kepribadian, akan berlanjut ke tes kecermatan. Sedikit penjelasan, soal nomor 1 ada angka 9167. Angka dari kunci jawaban yang tidak ada pada deretan angka nomor 1 adalah angka 2. Sehingga jawaban dari soal nomor 1 adalah B. Soal nomor 2, angka yang tidak ada juga angka 2. Sehingga jawabannya pun adalah B. Tes kecermatan ini sebenarnya tidak susah. Namun terdapat 10 halaman yang setiap halamannya terdapat 45 soal. Sehingga kita diminta untuk menjawab sekitar 450 soal. Sesudah menjawab semua pertanyaan akan muncul hasil dari tes apakah memenuhi syarat atau tidak. Buka kembali aplikasi Digital Korlantas, lakukan registrasi identitas. Untuk kelengkapan persyaratan, klik cek kelengkapan data. Dan jika sudah melakukan pemeriksaan kesehatan serta hasil tes psikologi, maka otomatis akan muncul tanda centang. Buat yang domisili di Surabaya, wilayah Polda dipilih Jatim. Dan nama Satpas dipilih Polrestabes Surabaya. Selanjutnya, mengisi rekening pengembalian dana dan jika perpanjangan SIM secara online ditolak. Akan ada pilihan apakah SIM diambil sendiri atau dikirim melalui pos. Saya pada saat itu memilih untuk dikirim melalui pos. Maka diminta untuk mengisi alamat pengiriman. Yang terakhir adalah konfirmasi data. Dan di bagian bawah terdapat rincian biaya. Pembuatan SIM A dikenakan biaya pembuatan SIM sebesar 80.000 dan juga biaya layanan sebesar 10.000. Sehingga totalnya 90.000. Lakukan pembayaran melalui virtual account BNI. Dan ketika pembayaran yang kita lakukan berhasil, akan muncul notifikasi pembayaran berhasil. Pada detail transaksi, status juga akan berubah menjadi dibayar. Kalau Anda memperpanjang juga SIM C, lakukan langkah-langkah yang sama. Rincian biaya pembuatan SIM C online ini sebesar 75.000 dan biaya layanan 10.000. Sehingga totalnya 85.000 yang berarti berbeda 5.000 dibandingkan pembuatan SIM A. Ketika sudah melakukan pembayaran, proses transaksi akan menjadi 40%. Ternyata saya melakukan kesalahan upload foto SIM dan diminta untuk memperbaiki. Ketika yang saya upload sudah benar, proses transaksi naik menjadi 50%. Akan naik menjadi 80% ketika SIM sudah dikirim. Dan pada detail transaksi akan muncul nomor resi pengiriman. Proses perpanjangan SIM secara online ini cukup cepat. Saya melakukan pembayaran pada tanggal 6 Oktober malam hari. Di tanggal 7 saya mendapatkan notifikasi untuk memperbaiki kesalahan upload data sekitar jam 10 pagi. Dan status sudah berubah menjadi diproses di tanggal 7 juga pada sekitar jam 1 siang. Status berubah menjadi dikirim pada tanggal 8 sekitar jam 8 pagi. Pengiriman yang saya pilih menggunakan Pos Express dan SIM sudah saya terima pada tanggal 9 sekitar jam 12 siang. Hanya berselang 1 hari setelah status berubah menjadi dikirim pada aplikasi Korlantas. Dikarenakan saya memperpanjang SIM A dan SIM C secara bersamaan, pengiriman dilakukan dalam satu paket. Meskipun jika kita cek di aplikasi akan terdapat nomor resi yang berbeda antara pengiriman SIM A dan SIM C. Salah satu nomor resi akan berstatus pra-collecting. Jangan lupa untuk konfirmasi SIM diterima dan juga berikan rating kepuasan pelayanan. Saya pribadi sangat puas dengan aplikasi Digital Korlantas ini. Sangat memudahkan saya dan tidak perlu antri serta waktu yang diperlukan dari awal hingga SIM kita terima sangat cepat. Sekarang kita rekap keseluruhan biaya yang diperlukan untuk pembuatan SIM. SIM A memerlukan biaya sebesar 90.000.
SIM C biayanya sebesar 85.000. Biaya pembuatan surat keterangan dokter sebesar 50.000. Dan biaya untuk tes psikologi sebesar 27.500. Sehingga total keseluruhan biaya yang kita keluarkan sebesar 252.500. Harga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Cepat, tidak ribet, tanpa antri, dan bisa kita lakukan dimanapun termasuk di rumah. Dengan segala kemudahan yang ada, yakin masih mau pakai calo untuk memperpanjang SIM? Oke, itu pengalaman saya ketika memperpanjang SIM secara online dan jujur saya sangat puas. Buat kalian yang mempunyai pengalaman memperpanjang SIM juga secara online, mungkin di kota lain bisa share pengalaman kalian di kolom komentar. Buat yang terbantu dengan video ini, jangan lupa like dan juga share ke teman atau saudara kamu yang akan memperpanjang SIM. Terima kasih sudah menonton video Inficom kali ini. Sampai jumpa di video Inficom selanjutnya. Maju terus, Korlantas Polri. Jangan lupa like jika kalian suka video ini dan subscribe channel YouTube Inficom.